balik lagi bersama aku Keisha dan temen aku Gwen di acara Milih Produk Office Supplies dan Household yang Tepat. Halo semuanya, kali ini kita mau memperkenalkan produk apa lagi nih Kak? Oke, jadi hari ini aku ada bawa 2 produk nih dari Alligator, ada binder clip sama stapler pin. Oke, boleh tolong dijelasin Kak yang binder clip Kak? Nah, kalau untuk yang binder clip itu seperti yang kalian lihat sih, ini tuh ada 5 ukuran. Kita sediain ada banyak ukuran sebenarnya. Nah, kalau untuk 5 ukuran ini ada kegunaannya masing-masing atau sama semua Kak? Sebenarnya kalau dibilang ada kegunaannya masing-masing apa enggak, sebenarnya ada. Cuman kita nggak mengkhususkan banget harus seperti itu. Karena kan biasa balik lagi ke customernya, mereka butuhnya itu pakainya buat apa kan. Kadang ada yang butuh yang gede, ada butuh yang kecil. Nah, jadi emang sebenarnya bebas aja mereka mau pakai yang ukuran mana aja. Cuman kalau dari kita biasanya ada sih beberapa hal yang kita rekomendasikan untuk penggunaannya juga. Nah, karena binder clip kayak gini kan udah banyak banget nih di pasaran gitu kan. Iya. Keunggulan binder clip yang Alligator ini apa ya Kak? Kalau untuk keunggulannya sendiri kita ada poin khusus yang perlu diperhatikan. Kayak contohnya ini kan ada bagian besinya nih. Iya. Nah, kadang kalau misalnya kita pakai tuh mungkin customer juga jarang merhatiin sih bagian besi ini ada yang kebanyakan suka berkarat gitu. Iya. Kalau diperhatiin ini tuh karatnya bahkan nggak cuman sedikit tapi berkarat seluruh ininya gitu loh, sampai kayak coklat-coklat gitu kan, kepegang sama jari kita sendiri tuh bahaya kan, karena kita bener-bener megangnya langsung di besinya gini nih. Jadi tuh kalau pakai binder clip yang agak berkarat sebenarnya sih bahaya juga gitu. Jadi kayak nggak rapi gitu. Iya, kurang bagus gitu. Itu satu. Jadi keunggulan kita besinya tidak mudah berkarat karena kita udah bikin yang dengan formulasi yang tidak mudah berkarat itu. Terus kalau misalnya penggunaan binder clip, kita juga pasti perlu perhatiin di bagian capitannya ini kan. Jadi 2 hal itu yang harus kita perhatiin karena keunggulan kita juga salah satunya daya capitnya kuat. Jadi kalau misalnya kita buat ngejepit barang yang mau kita kunci atau misalnya kayak dokumen gini, ini tuh mencapitnya kuat. Jadi dokumen kita aman gitu. Jadi di kertas tebal kayak gini bisa ya Kak? Iya bisa. Nah ini juga aku ada bawa beberapa barang lah untuk ngedemoin ke kalian juga kan supaya memang berasa gitu. Ini fungsinya tuh bagus gitu kan. Nah ini juga kalau misalnya kalian lihat ini sebenarnya kotaknya sama semua 5-5-nya. Cuman kita sesuaiin dengan ukuran mereka masing-masing gitu. Jadi memang kita ada 5 nih kalau misalnya Gwen atau Keisha mau lihat boleh dilihat. Nah terus sambil aku demoin juga. Jadi di sini kita ada beberapa barang kayak dokumen ini. Kayak yang tadi aku bilang dia ada 5 ukuran itu karena kita harus sesuaikan juga kan sama dokumen ini kita tebelnya tuh seberapa tebel sih. Nah ini aku ada bawa yang bisa dibilang cukup tebel lah. Rata-rata kan dokumen segini kayak misalkan buat makalah ya atau buat jilid rata-rata kan segini. Jadi kalau untuk ketebalan yang average gitu kita biasa pakai yang ukuran di tengah-tengah gitu. Nah ini pas kita capitin ini dia nggak goyang gitu loh. Jadi dokumennya aman. Nah kalau ini kan biasa kita pakainya 2 lah minimal. Jadi dia tuh terkunci dengan baik. Terus nggak perlu misalnya kalian mau lihat ini hasilnya gimana nih sebelum dijilid, itu kan kalian bisa coba pakai binder clip dulu, jadi bisa nggak salah gitu ngejilidnya kan. Nah itu satu untuk dokumen. Terus udah gitu, ini aku juga ada bungkus snack. Jadi kan kalau misalnya kalian biasa makan snack, nggak semua orang bisa ngabisin 1 bungkus sekaligus. Jadi kalau yang bungkusannya gede gini gitu, itu bisa pakai yang binder clip ukuran besar. Contohnya kan biasa dilipat dulu terus baru kita kunci di tengah sini. Nah jadi dengan penggunaan binder clip ini nggak masuk angin, nggak melempem snacknya gitu. Karena biasa kalau pakai karet itu suka alot ya. Iya benar, kadang kan kalau karetnya putus. Takutnya karetnya nggak kuat atau gimana, jadinya dia melempem juga sama aja gitu kan. Terus udah gitu kalau untuk kalian nih cewek-cewek biasa suka foto-foto kan? Iya. Terus udah gitu pastilah ada nyimpan foto kayak gini nih, kayak foto Polaroid gitu. Ini tuh bisa juga kalian kalau mau pajang pakai yang kecil ini nih kayak. Nih kamu bisa coba dipakein di fotonya nih. Jadi nanti dia fotonya bisa berdiri gitu. Nih kamu juga bisa coba. Kita sih biasa kalau foto yang kecil-kecil gitu ya pakainya binder clip yang kecil. Jadi kita ada sediain 5 ukuran itu tuh, ada yang ukuran dari mulai 19 mili
P51 mm. Yang paling kecil 19 mm. Nah, itu kalau diberdiriin jadinya bisa dipajang kayak gitu. Dipajang ini ya? Iya, benar. Nah, ini mesti pakai 2 nih. Kamu harus pakai 2. Iya, di kanan kiri. Soalnya ini kan agak tinggi tuh. Iya. Terus kalau misalnya digantung itu juga bisa ya Kak? Bisa. Kalian kan kadang suka entah itu di meja ya atau di samping jendela. Iya. Itu bisa pasang tali yang kayak tali benang gitu. Terus udah gitu ininya bisa dicapitin di fotonya gitu. Jadi kalau misalnya emang maunya digantung, ini kan kalau ini berdiri nih. Iya. Kalau digantung dicapit di atas, terus ininya dimasukin benang, jadi bisa digantung gitu. Jadi sangat berfungsi ya ini. Iya, banyak banget sih Iya, sebenarnya. nggak cuma buat dokumen aja, ternyata bisa buat kayak gini juga ya. Terus ini deh, coba ada yang bawa HP gak? Kita juga kita juga bisa bikin ini jadi phone holder sebenarnya. Iya. Nih caranya gini, kita butuh 2 binder klip gini kan. Terus udah gitu, ini tuh dimasukin. Nah, ini bisa buat dipakai nonton drakor. Jadinya. Kalian mau nonton drakor udah nggak usah dipegang lagi nih. Sambil duduk kan sambil nyemil udah tinggal begini aja makan gitu. Kreatif banget. Iya, jadi tuh bener-bener kayak apa ya? Kegunaannya tuh kadang suka nggak kepikiran sama kita gitu. Kebayang banget. Nah itu sih kebanyakan gunanya binder clip untuk itu. Tapi kalau memang selama customer itu atau pengguna ada ide lain dalam cara penggunaan binder clip bisa juga gitu. Karena emang banyak banget ini bisa dieksplor banget gitu penggunaan. Nah, kalau untuk yang stapler pin ini gimana Kak? Nah kalau yang stapler pin ini kita dari displaynya sih sebenarnya bisa dipakai nih untuk dipajang di toko juga kalau boxnya sendiri. Terus dia itu dijualnya per 1 small box kayak gini. Jadi kalau kalian mau beli gitu pasti belinya satu gini gitu dijualnya nih. Kalian bisa lihat juga isinya seperti apa gitu. Terus udah gitu kalau kita sih sebenarnya jualnya baru isinya aja, baru refillnya aja yang kita sebut stapler pin ini karena kalau mau pakai ini kalian bisa pakai stapler apapun yang kalian punya di rumah. Tapi refillnya ini tuh karena kan sebenarnya stapler itu tergantung dari kualitas isinya juga ya, nggak cuma staplernya doang, lebih ke ininya yang kepake isinya. Nah, stapler pin ini kan dari besi ya Kak. Kadang tuh aku suka nemu stapler pin yang baru banget nih, cuma udah berkarat gitu. Kalau yang alligator punya itu berkarat nggak ya Kak? Jadi kamu baru beli nih masih di dalam kotak, terus pas mau dipakai dia ternyata udah berkarat duluan. Iya, gitu. Oh ya itu biasa karena memang kualitas besinya kurang bagus. Nah kalau kalian bisa lihat sendiri nih, kalian udah buka itu dia memang kualitasnya bagus ya. Jadi kita bikin juga supaya dia tidak mudah berkarat gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, pengguna pun nggak perlu khawatir lagi untuk pakai stapler pinnya alligator karena dia udah kita bikin tidak mudah berkarat walaupun udah disimpan di toko gitu. Nah, aku pernah nih pakai stapler pin tapi dari brand lain kan Kak. Nah, terus pas aku lagi mau pakai nggak sengaja jatohin. Nah, terus patah. Kira-kira punya alligator patah nggak sih? Nah, itu juga dari ceritamu sih sebenarnya kejadian kayak gitu sering ya karena ini kan benda kecil nih. Pas kita mau isi di sini kan kayak agak susah gitu kan. Dan suka jatuh kalau memang kita nggak hati-hati. Nah, itu juga kita udah kepikiran sih terhadap hal itu, makanya kita bikin dan pilih besi untuk stapler pinnya alligator ini pakai besi yang kuat supaya ketika dia jatuh pas customer pakai nggak sengaja jatuh itu dia tetap stay seperti ini, jadi nggak gampang patah. Nah kalian bisa tes juga nih di drop ke meja ya kayak gitu. Nah dia tuh nggak gampang patah, masih bagus banget gitu. Nah ya kan dia bagus banget besinya memang. Jadi nanti next time kalau misalnya gue mau isi staplesmu lagi nih, udah tinggal langsung beli ini aja, tidak perlu khawatir lagi. Kalau misalnya patah juga bahaya ya. Iya benar. Kecil gitu soalnya. Terus keunggulan lain selain itu apa nih Kak? Nah untuk keunggulan lainnya aku ada bawa nih beberapa yang bisa aku tunjukin juga kayak tadi.
kita kan pasti kalau penggunaan common untuk stapler pin itu nge-staples kertas kan. Iya. Kita butuh kertas yang kadang juga agak tebel. Nah, ini tuh kita klaimnya sih bisa dari 10 lembar sampai 15 atau 18 lembar lah gitu. Yang under 20 lembar tuh masih oke. Tapi sebenarnya aku udah tes beberapa kali juga. Lebih dari 20 lembar tuh masih oke juga sebenarnya sih. Cuman ya kita berjaga-jaga untuk ngeklaim dia sampai 18 lembar gitu. Yang kita akui bakal perfect banget gitu. Jadi dia masih mencapit kertasnya dengan baik ya Kak? Iya, itu juga benar. Salah satu yang kita lihat dari stapler pin yang kualitasnya bagus tuh itu. Nih, contohnya kayak aku mau stapler, ini kan kertasnya rada tebel nih. Terus kita biasa kan staplesnya di sebelah atas ini ya. Iya. Nah, kalau kita nge-staples, dia kayak gini hasilnya. Nutup begini. Iya, mencapit. Iya, ngecapit kayak gini gitu. Nah, berarti itu tandanya besinya kuat dan hasil staplesnya bagus. Soalnya kan kebanyakan kalau kalian nge-staples kadang suka yang ngebuka gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Terus suka ketusuk gak tangannya? Iya, suka ketusuk. Kak. Iya, nah itu bahayanya di situ sebenarnya. Makanya kita harus perhatiin kualitasnya stapler pin itu pada saat nge-staples dia harus nutup supaya satu hasilnya bagus dan dua nggak membahayakan gitu kan. Nah itu yang dilihat sih. Terus udah gitu, selain penggunaan reguler nih, Iya. kita juga bisa iseng-iseng bikin DIY kayak gini nih. Kita selalu ada DIY lah buat Iya. produk kita pokoknya. Jadi kita bikin kayak ini macam cubes juga sebenarnya. Terus ternyata dengan iseng-iseng begini, ini tuh ada fungsinya. Oh, berguna gitu ya? Iya, nih bisa buat taruh pensil atau bolpen di meja gitu. Jadi kalian kalau mau pakai tinggal diambil doang terus taruh lagi gitu. Kalau nggak ada tempat akrilik kan biasa kita pakai tempat akrilik. Iya. Nah itu bisa pakai ini juga gitu di meja. Gila, ternyata selain buat kegunaan yang selama ini aku kira itu cuma buat satu doang, kemudian itu aja. Nanti bisa buat kreativitas juga gitu. Iya, jadi emang banyak banget. Nah Kak, dari semua produk ini yang tadi Kakak jelasin, Ya. kita bisa beli di mana dan kira-kira harganya berapa sih? Nah, kalau untuk beli di mana dan harga nih, belinya kan seperti biasa lah, kita bisa cari di toko retail terdekat atau di e-commerce nih. Kita udah zaman online banget kan sekarang. Jadi kita mungkin kebanyakan belinya dari e-commerce lah, e-commerce-nya Faber-Castell. Terus kalau untuk harga kita pastinya kompetitif lah, sangat ekonomis dan kompetitif karena dari yang kalian lihat sendiri ini tuh kualitasnya emang oke dan bagus. Jadi harga pun sesuai kualitas gitu. Ternyata ini bagus banget ya Gwen. Iya, dan kegunaannya banyak banget. Iya, bisa buat DIY juga lagi. Bener. Nah, buat kalian yang mau ikutin update produknya Alligator juga, jangan lupa di follow dan like sosmednya Alligator di IG dan TikTok.
Sol.